Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
ada dama biilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang tansah kinabekten lan kaantu-antu pitedah-pitedahipun pengasuh Pondok Pesantren Imam Syafi'i Pengasih Bapak Ustadz Haji Dr. Tohari SSJ STI MSI. Ingkang tansah kinormatan pembimbing calon haji saking kelompok bimbingan ibadah haji lan umroh Aisyah noninjih panjenenganipun Bapak Haji Agus Wiratno lan Ibu Hajah Nurul Hasanah. Ingkang tansah kinormatan Bapak Ibu calon jamaah haji saking Regu 17. Ingkang tansah kinormatan Lurah Panjatan panjenenganipun Bapak Suhartana lan sedaya pamongipun. Ingkang tansah kinormatan pengawas lan kelompok kerja kepala sekolah utawi K3S SDMI Kapanewon Panjatan. Ingkang tansah kinormatan Bapak Ibu guru lan tenaga pendidikan SD Panjatan, SD Nggotakan, SD Kanoman, SD Mbojong lan SD Mbojong Baru. Ingkang tansah kinormatan Bapak Ibu trah saking Simbah Kasankaryo lan Bapak Ibu tamu undangan sumrambah dumateng para kadang taruna utawi DKM Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hadi ingkang tansah kawula tresnani. Semonggo panjenengan sami tansah kawula dherekaken ngaturaken puja dalah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafaz alhamdulillahi rabbil alamin awit sedaya limpahan rahmat nikmat saha sehwalasanipun ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Boten kesupen sholawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kula lan panjenengan sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi sedaya keluarga, sahabat saha pandherekipun. Ingkang estu kula lan panjenengan sami antu-antu syafaat saha pitulunganipun wiwit donya ngantos dumugi akhirat samangke. Bapak Ibu tamu undangan ingkang tansah kinurmatan, dinten menika dinten Setu Wage Surya kaping 28 Candra Maret warsa 2026. Ing papan menika kadang kula panjenenganipun Bapak Kerjo SPD lan Ibu Rini Martuti SPD ngawontenaken adicara sawalan lan ugi kepareng ngaturaken pamitan. Amargi benjang wonten ing dinten Selasa Pon Surya kaping 21 April warsa 2026
badhe netepi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala tindak tumuju Mekah Al-Mukarramah lan Madinah Al-Munawwarah utawi nindakaken rukun Islam ingkang angka gangsal noninjih ibadah haji. Sagung para tamu saha para lenggah ingkang tansah kinurmatan, sumangga wontenipun adicara pamitan haji Bapak Kirjo SPD lan Ibu Rini Martuti SPD wonten ing siang punika dipun purwakani kanthi waosan doa umul kitab liridhoillahi ta'ala wa syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakatil al-fatihah. Matur nuwun kanthi panjurung donga pambuka mugi-mugi saged mahanani lampahing adicara wonten ing siang punika satemah saged lumampah lancar gangsar lan boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, kalajengaken adicara ingkang angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun salirani adik kula. Dumateng panjenenganipun Adik Firda Putri Ahzara. Sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril jaram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mugi-mugi adik kula Firda Putri Ahzara tansah dipun paringi istiqomah lan samangke dados putra putri ingkang sholihah. Amin. Adik Firda Putri Ahzara punika putranipun Bapak Gandung lan sakmenika dipun titipaken ngaos ngaji wonten ing TPA Nurul Hadi Masjid Panjatan sakmenika. Lan kaleres Bapak Ibu wonten ing taun menika saking takmir Masjid Nurul Hadi lan ugi pengurus Muhammadiyah badhe mbangun damel pondok pesantren ingkang papanipun wonten ing wingkingipun utawi iring kidulipun Masjid Nurul Hadi punika. Nggih. Nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi ingkang sampun dipun rencanakaken saking takmir lan ugi pengurus punika saged kalaksanan makaten nggih. Lan ugi Bapak Ibu mbok pilih badhe
nitipaken putra putrinipun ngaos wonten ing Masjid Nurul Hadi sumangga saking takmir lan ugi guru TPA tasih nampi kagem putra putri panjenengan sedaya. Nggih. Mekaten sekedhik informasi ugi saking takmir lan panitia pembangunan pondok pesantren. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, kalajengaken adicara ingkang angka 3 inggih punika atur pambagya harja saking Ketua Takmir Masjid Nurul Hadi. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suradi STMT sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Ingkang tansah kinebekten panjenenganipun Bapak Dr. Tohari saking Pondok Pesantren Imam Syafi'i Pengasih. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Pembimbing Calon Haji saking kelompok bimbingan ibadah haji lan umroh Aisyah. Panjenenganipun Bapak Haji Agus Wiratno saha Ibu Hajah Nurul Kasanah. Ingkang tansah kinurmatan panjenenganipun Bapak Ibu calon jamaah haji ing taun menika saking Regu 27. Ingkang tansah kinurmatan panjenenganipun Bapak Lurah saha perangkatipun. Ingkang tansah kinurmatan panjenenganipun Bapak Pengawas lan kelompok kerja kepala sekolah Kapanewon Panjatan. Ingkang tansah kinurmatan panjenenganipun Bapak Ibu guru SD Panjatan, SD Nggotaan, SD Kanoman, SD Bojong lan SD Bojong Baru. Ingkang tansah kinurmatan panjenenganipun para tamu undangan saha kadang taruna warda saking DKM Masjid Nurul Hadi Panjatan. Langkung rumiyin monggo kita sami ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik saha hidayah dumateng kita sedaya sehingga wonten ing enjang menika kita saged makempal manunggal wonten ing Masjid Nurul Hadi kanthi rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha para keluarga, para sahabat, ugi para pendherekipun. Insyaallah kula panjenengan termasuk penderek ingkang setya bukti. Lajeng wonten ing kesempatan menika kula minangka takmir Masjid Nurul Hadi sepindah ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Ibu ingkang sampun kersa minangka netepi undangan saking Bapak Kirjo SPD lan nyuwun ngapunten mbok menawi anggenipun nanggapi kirang renoning penggalih saestu Bapak Kirjo SPD nyuwun ngapunten sak ageng-agengipun. Salajengipun Bapak Ibu para tamu undangan ingkang kula hormati wonten ing enjang menika Bapak Kirjo SPD saha Regu 27 mendapatkan undangan dari Allah yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah fisik yang
merupakan rangkaian semua kegiatan ibadah haji butuh tenaga yang prima, butuh kesehatan. Untuk itu mohon doa dari Bapak Ibu sekalian supaya Regu 27 ini di sana bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, ya, pulang dengan predikat haji yang makbrur. Dan mohon semua tamu undangan yang hadir di sini, kami pesan kepada kelompok haji 27 ini supaya mendoakan, supaya nanti di lain waktu Bapak Ibu undangan ini juga mendapat kesempatan untuk menghadiri di tanah suci. Amin, amin ya robbal alamin. Dan yang tidak kalah penting, kami juga selaku takmir masjid memohon kepada Bapak Ibu calon jemaah haji untuk didoakan supaya masjid ini tetap makmur dan kebetulan masjid ini mendapatkan hibah tanah dari keluarga besar Bapak Hadi Pratomo seluas sekitar 2000 meter kurang lebih, dan akan dimanfaatkan untuk pondok pesantren Muhammadiyah modern ya. Untuk itu kami juga mohon doanya dari Bapak Ibu Regu 27 khususnya ini supaya pondok ini bisa terwujud dengan sempurna. Dan yang terakhir kami juga mohon kepada jamaah haji supaya masjid ini bisa berkembang atau bisa membawa Islam sekecamatan Panjatan ini bisa berkembang dengan pesat, dan mohon kiranya Bapak Ibu bisa mendoakan masjid ini adalah mulai dari tahun 2011 sudah melaksanakan pamitan ibadah haji di masjid ini. Harapan kami memang seperti yang tadi saya sampaikan adalah memang cuman untuk kemakmuran masjid. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, tolonglah nanti di tanah suci, karena doanya adalah terkabul, mohon semua didoakan, termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini supaya didoakan. Dan kami hanya pesan kepada kelompok haji, setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz, mohon nanti sujud syukur, minta kepada Allah, yaitu yang pertama adalah sehat, yang kedua kerasan, yang ketiga makan enak. Karena pengalaman kami waktu kami haji, banyak sekali orang yang tidak kerasan, kepingin terus pulang. Lalu ada lagi yang makannya merasakan tidak enak, karena di Mekah dengan di sini lain ya. Untuk itu nanti mohon kepada Allah sujud syukur, minta dengan makan yang enak dan kerasan ya. Dan yang terutama yang kesehatan. Mohon itu dilaksanakan setelah turun dari pesawat, sujud syukur minta itu. Dan lainnya mudah-mudahan semua rangkaian ibadah haji bisa dilaksanakan dengan sempurna, nanti pulang dengan predikat haji yang makbrur. Amin, amin ya robbal alamin. Saya kira tidak pantas kalau kita berpanjang lebar. Untuk itu apabila kami dalam menyampaikan sepatah dua kata ini ada kesalahan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, kalajengaken adicara ingkang angka sekawan inggih punika pamitan haji. Ingkang punika kasuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kerjo lan Ibu Rini jengkar tindak tumuju wonten ngajeng papan wira punika saperlu ngaturaken pamitan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Tohari SSJ, STHI dan MSI. Yang kami hormati pengurus bimbingan Haji Aisyah Bapak Haji Ahmad Najib beserta pembimbing calon haji KBI HU Aisyah Bapak Agus Wiratno, Ibu Nurul Kasanati. Yang kami hormati Lurah, Bapak Lurah Kelurahan Panjatan Bapak Suhartana. Yang kami hormati Ibu Pengawas PAI Pendidikan Agama Islam Kapanewon Panjatan, Ibu Pengawas Sekolah Dasar Kapanewon Panjatan, beserta pengurus kelompok kerja kepala sekolah K3S Kapanewon Panjatan, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SDMI se-Kapanewon Panjatan. Yang kami hormati regu kami, regu 27 bimbingan Haji Aisyah yang terdiri dari saya bersama Ibu Rini Martuti, kemudian Bapak Bagus beserta Ibu Ninu, yang selanjutnya Ibu Tuti, Mbak Ayu saya, istri dari Pak D atau Mas saya, Mas Heru. Selanjutnya Bapak Sunarto beserta Ibu Darawati, didampingi Mbak Ayu, Ibu Darawati, Bu Juwariah. Selanjutnya sesepuh kula Bu Harjo kalih Kang Putra Bu Wahyuni, Bu Sukijem, lan saking bimbingan Haji Aisyah sanesipun, saking kelompok regu sanesipun Ibu Tri Hindarti soho Ibu Srinatun soho setunggal malih Bu Kasidah. Nggih. Salajengipun ingkang kula hormati ugi Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan saking setunggal SD Negeri Bojong Baru, SD Negeri Bojong, SD Negeri Nggotaan, SD Negeri 1 Kanoman, soho SD Negeri Panjatan. Yang terhormat juga pada Bapak Ibu pengurus takmir masjid beserta pengurus DKM Masjid Nurul Hadi Panjatan, beserta Bapak Ibu tamu undangan, tokoh masyarakat, alim ulama yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Pertama, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tauhid dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama menghadiri undangan yang kami sampaikan di Masjid Nurul Hadi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dan salawat mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, segenap jamaah dan tamu undangan yang kami hormati, saya sebenarnya rodok teratapan karena di MC disuruh pamitan haji. Saya teringat almarhum bapak saya Pak Prono pada waktu dulu di tahun 2007 pamitan haji seperti ini. Alhamdulillah kersanipun Gusti Allah bapak saya di Arab Saudi ya. Selanjutnya Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, saudara dan segenap tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami. Terima kasih kami haturkan. Saya tahu Bapak Ibu semuanya memiliki kesibukan yang banyak, tetapi dengan rendah hati dapat meluangkan waktu untuk hadir di acara hari ini. Yang kedua Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan bahwa insya Allah pada tanggal 21 April tahun 2026 ini kami, saya dan istri saya Rini Martuti beserta teman-teman kami calon jamaah haji Regu 27 dan yang lainnya dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan menunaikan ibadah haji di tanah suci. Karena itu kami bermaksud berpamitan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kami meminta maaf yang sedalam-dalamnya karena tidak bisa datang silaturahmi dari rumah ke rumah satu persatu sehingga merepotkan Bapak Ibu tamu undangan untuk hadir di acara hari ini. Kedua, jika selama berinteraksi di lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kedinasan, ada salah kata, salah laku, salah sikap, bahkan salah paham sehingga menyakiti Bapak Ibu saudara sekalian, mohon kami dimaafkan. Kita tahu Bapak Ibu batas usia manusia, maka barangkali ini adalah pertemuan terakhir. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan hilaf kami. Yang ketiga, betul yang dikatakan tadi Bapak Ketua Takmir, bahwa haji adalah panggilan Allah yang sejatinya merupakan ibadah fisik yang memerlukan kondisi kesehatan dan fisik yang prima. Mohon doa darusnya Bapak Ibu, semoga senantiasa diberikan kesehatan kami sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan sempurna dan meraih haji mabrur, kembali ke tanah suci dengan selamat, sehat, ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami juga berdoa untuk segenap tamu undangan yang hadir di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemampuan dan memanggil Bapak Ibu saudara semua yang hadir di sini agar dapat pergi ke tanah suci pada kesempatan selanjutnya. Bagi yang sudah daftar, semoga disegerakan dan diberikan usia yang panjang. Bagi yang belum, semoga diberikan rezeki yang lancar dan barokah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, kalajengaken adicara ingkang angka gangsal inggih punika pengaosan ingkang samangke badhe dipun wedharaken panjenenganipun pengasuh Pondok Pesantren Imam Syafi'i Pengasih. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Dr. Tohari SSJ STHI MSI, semoga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat sedoyo? Hutang-hutang pun lunas? Hutang nopo? Hutang puasa Ramadan. Khusus ibu-ibu terutama kalau punya hutang puasa Ramadan, saran saya dahulukan dulu sebelum puasa Syawal. Karena niku lebih wajib. Adapun puasa Syawal hukumnya sunnah. Karena sering ditanyakan, tetapi boleh mendahulukan Syawal dulu baru puasa qadha Ramadan. Tetapi tidak ada jaminan kalau nanti bar Syawal masih bisa dikasih waktu panjang. Khawatir sudah masuk siaran berita live. Makanya dahulukan. Baik, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, ingkang kula hormati ketua takmir lan pengurusnipun, ingkang kula hormati Bapak Lurah dan seluruh perangkat yang hadir termasuk pedukuhan, ingkang kula hormati pengurus KBI Aisyah yang hadir pada hari ini, terutama ketua kafilah Bapak Haji Najib yang nanti akan mendampingi jamaah Aisyah sebanyak 198 jamaah. Di antaranya nanti akan ada rombongannya Pak Kirja dengan ibu dan rombongan. Kemudian ingkang kula hormati seluruh jamaah pengajian walimatus safar haj dan juga sawalan pada hari ini. Yang pertama tentu patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian, hari ini saya dan Bapak Ibu dipilih untuk menyaksikan acara yang tidak hanya sawalan tapi pamitan haji. Semoga dengan ada orang pamitan haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk juga dipanggil oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bisa menyempurnakan rukun Islam yang ke-5. Kemudian yang kedua nanti akan menyampaikan juga titipan panitia pembangunan pondok pesantren unggulan Muhammadiyah Nurul Hadi Panjatan yang insya Allah akan diresmikan peletakan batu pertamanya dengan diawali pengajian akbar besok tanggal 18 bulan 4 2026
yang akan dilaksanakan di sini Ji, Pak Girjo. Kebetulan beliau jadi ketua panitia, akan ditinggal ke Mekah. Jadi semoga setelah ditinggal sudah selesai pembangunannya Pak Girjo. Niku ceritanya kayak nopo pembangunan candi nopo. Sih. Baik Bapak Ibu sekalian, kepada Pak Kirja dan Ibu Rini Martuti sekeluarga dan juga para calon jamaah haji bimbingan Aisyah yang hadir pada hari ini, ada 8 pesan yang harus dipegangi sebelum berangkat Bapak Ibu, secara khusus beliau yang akan berangkat dan secara umum kita. Nopo 8 pesan itu? Yang pertama, luruskan niat. Nopo Bapak Ibu? Luruskan niat. Karena niat niku menentukan sebuah ibadah diterima atau tidak. Niku niat yang menentukan. Kita ini pakai baju dandan dari rumah, niatnya nopo niku menentukan entuk pahala dandan dan menentukan diadab karena dandan. Kalau cuma dandan ben dilihat tetangga, lelah. Wis dandan baik-baik masih dicela. Tapi kalau dandannya kita karena Allah itu adalah maha indah. Nabi menyuruh umatnya untuk tampil indah. Ketika di majelis harus pakai baju yang rapi. Terutama bapak-bapak ketika akan sholat, ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjid. Ketika bapak-bapak akan sholat berjamaah ke masjid, pakai pakaian yang bagus. Halo, kalau pakai ke masjid sholat jamaah pakaiannya yang anyar apa yang lusuh? Yang baik. Cuma ketika akan datang ke masjid beda ketika akan datang ke walimah. Halo. Biasanya kalau ke walimah pasti 100% bajunya anyar pasti. Tapi kalau ke masjid belum. Kadang naudzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian, datang ke masjid pakai kaos, sarungnya pun keriting, kopiahnya pun menguning. Esa Ustadz selama menutupi aurat tetapi kurang beradab kepada Allah. Ayo. Nah, kembali kepada niat Pak. Haji niku Bapak Ibu sekalian wonten sebelum berangkat pun batal hajinya. Karena niat sejak berangkat niku boten karena Allah. Karena ben nanti kalaupun mangkat ke Mekah ben disebut lan jenengan sing bilang boten niku pun rusak sebelum pun boten mabrol awalnya. Makanya niat niku penting Pak. Ketika nikah pun Bapak Ibu sekalian, orang hubungan suami istri entuk pahala tidak niku niat. Apa tujuannya kita itu hubungan suami istri? Tujuannya kalau niat ibadah, melahirkan anak-anak soleh solehah, melahirkan nanti meneruskan bapaknya, meneruskan ibunya untuk ibadah, untuk menjadi nopo penggerak di desanya, di kampungnya, di negaranya, itu melahirkan banyak ibadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amalan itu tergantung niat dan amalan itu akan dikasih pahala kalau diniat. Maka demikian haji. Dan niat ikhlas karena Allah Bapak Ibu sekalian mendatangkan imun, kebahagiaan, ketentraman batin, nikmat. Contoh,
Bapak Ibu, kalau ada hajatan tetangga, terutama bulan Syawal kata hajatan, jenengan tentu bawa amplop nyumbang mesti. Halo? Ditulis boten amplopnya? Tulis. Boten apa-apa? Para kiai, para habib, para ustadz sepakat, para ulama tidak ada yang dosa menulis amplop sumbangan boten dosa. Sah, boleh. Yang nomor 2, niatnya karena Allah nyumbang nopo niatnya arisan. Nah itu yang nentukan. Kalau niat karena Allah nyumbang jenengan 1.500.000, ketika kemudian jenengan mengadakan acara hajatan, tetangga kemudian nyumbang 100.000, padahal dulu saya nyumbang 1 juta, tidak ada masalah karena kita nyumbang itu karena Allah. Bahagia saja hati kita, senang. Tetapi jadi masalah ketika Bapak Ibu sekalian niatnya karena nyumbang untuk arisan, walaupun nggak ditulis arisan, just ditulis sorong. Halo lo, besok 1 bulan lagi anak saya nikah loh, harus kembali yang sama, niku arisan. Nah ketika kemudian nyumbang 1 juta kok ngembalikan 100.000, kalimat yang pertama diucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nesu-nesu matanya dariat, wis nesu-nesu. Ada yang lahir imun negatif. Orang seperti ini cepat masuk RSUD Wates. Nah niat Pak. Makanya Bapak Ibu calon jamaah haji, Pak Gerjolan Ibu, monggo luruskan niat. Kalau sudah luruskan niat, panggil anak, keluarga dikumpulkan, nitip tenang. Boten sa bawa BPKB, boten sa bawa sertifikat tanah Pak Gerja. Pun pasrah semua. Boten sa masih ditelepon, le, piye? Ayamnya wis dimakani orang. Fokus ibadah. Makanya pentingnya pamitan niku Bapak Ibu sekalian, ben tetangga menjaga, ben tetangga mendoakan, boten riya. Karena memang penting pamit haji nih. Di samping sebagai syiar, nomor 2 ben kita didoakan, saling mendoakan. Kemudian Bapak Ibu yang Allah hormati, pesan yang kedua bagi calon jamaah haji yang akan berangkat hari ini, Pak Gerja dan rombongan, adalah mengilmui haji. Haji yang harus diilmui wonten kalih, ilmu fikih haji, fikihnya dimulai dari toharoh, pripun cara bersuci, wudhu yang sah dan yang batal, air yang suci dan air yang najis, ini harus diilmui. Pripun tentang fikih sholat 5 waktu, ketika jamak nanti teng meriku akan dijamak qashar selama di Mekah. Pripun nanti kemudian kalau tertidur karena kelelahan rasa sempat sholat, maka tentu niku perlu dipelajari. Haji alhamdulillah bimbingan Haji Aisyah sudah hampir semuanya pun dibahas, tetapi cuma sebagian-sebagian nanti butuh terus dipelajari, terutama bagi ketuargu karom. Kebetulan Pak Girjaniki ditunduk karom Pak, ketua rombongan karu, ketuargu. Nah, ketuargu. Kalau ketuargu Bu Rini biasanya siap-siap di Mekah, tidak terlalu diperhatikan suami Bu Rini. Jadi jenengan boten sah cemburu kalau Pak Kirja nanti malah sibuk ngurusi bauti, ndorong, karena jenengan nanti dapat pahala sebanyak haji yang dibantu suami, dan jenengan akan dimudahkan oleh Allah dan juga di keluarga selama istrinya boten nesu-nesu syaratnya niku.
Karena terus terang Bapak Ibu sekalian memang abot jadi ketua rombongan, jadi ketua regu, jadi nopo keluhan jamaah, tetapi pahalanya besar. Mengilmui hikmah atau dalam bahasa kampus niku filosofi haji. Napa niku Pak Ustadz? Bapak Ibu nanti akan tawaf, akan sa'i. Tawaf ini ku melambangkan kita niku Bapak Ibu sekalian berputar. Kalau kita berjalan dalam kehidupan harus porosnya cuma satu, Allah Azza wa Jalla. Lambang kita niku bolak-balik kemana, pulang masih kepada Allah nanti. Maka orang kalau sudah tawaf, orang hidup ini harus berputar. Cuma satu tujuannya, Allah, kehidupan kita. Sa'i melambangkan bagaimana orang haji niku harus wonten ikhtiar sebagaimana Hajar. Hajar niku ibundanya Ismail, suaminya Ibrahim, Ababul Anbiya, boten digratiske Bu. Ketika Hajar diletakkan di padang yang tandus, yang kebetulan Ka'bah pun hancur ketika zamannya Nabi Nuh, Hajar diletakkan teng meriku. Kali Ismail dengan bekal yang secukupnya. Kata Hajar kepada suaminya Ibrahim, ahadihi min indillah ya Ibrahim, apakah engkau meletakkan saya dan anakmu ini yang masih kecil itu perintah Allah apa karena keinginanmu? Ibrahim selaku suami niku abot jawab Bapak Ibu sekalian. Lama berkali-kali kemudian dikatakan hadihi min amrillah, ini perintahnya Allah aja. Apa kalimatnya? Ini penting untuk para istri-istri yang salehah. Ketika berkeluarga karena Allah, jenengan boten cemas, karena boten enten sandaran paling kuat kecuali kepada Allah. Demikian juga Pak Girja dan beberapa jamaah yang nanti akan berangkat, jenengan boten sacemas, jenengan itu untuk ibadah, maka jenengan akan dilindungi oleh Allah. Jauhkan prasangka gek gimana ya nanti kalau di sana gek, buatan sa gek Pak, karena itu minasyaiton. Jadi pagi tadi saya ngisi kajian di SMP Lendah 5 bisikan syaitan, mengambil dari kajian tafsir surah An-Nur surat 24. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Bisikan-bisikan setan itu ada 5. Salah satunya manusia disibukkan dengan segala sesuatu yang terjadi untuk terus dipikirkan, kemudian berandai-andai. Yang kedua, manusia disibukkan untuk memikirkan ke sesuatu yang belum terjadi dipikirkan, belum dilakukan dipikirkan terus. Akhirnya loro, sakit belum berangkat wes sakit. Haji demikian Pak. Kami juga sama, ketika kami dipasrai oleh bimbingan Haji Aisyah selaku ketua kafilah Haji 2025 kemarin, Bapak Ibu sekalian sempat was-was juga gimana nanti bawa jamaah haji 1900-an lebih, terus gimana nanti saya tanggung jawabnya, gimana ada saja. Tetapi ketika kemudian insya Allah lancar, insya Allah mudah. Jadi lisan Bapak Ibu selalu insya Allah mudah, insya Allah gampang, insya Allah lancar, insya Allah sehat. Begitu yang keluar lisannya. Boten parang ada kecemasan, aduh nanti gimana aku, boten sih. Karena niku mengurangi kesehatan baik fisik maupun batin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika Hajar bilang ini perintah dari Allah, kata suaminya, apa kata Hajar? Bapak Ibu yang kalian hormati, wahai Ibrahim, sekarang kau pulang, tinggalkan saya dan anakmu. Saya yakin Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Oh, itu kalimat tauhid Pak. Tapi Hajar boten doa terus. Beliau harus mencari banyu. Orang hidup niku harus usaha, kata para ulama. Sae niku simbol orang boten cukup doa. Doa wajib
tapi wajib diiringi kali usaha terus Pak, enggak ada yang mustahil. Jenengan pegang akhir surat Yasin, idza arada syai'an ayaqul lahu. Ada orang bertahun-tahun enggak punya anak, kata dokter, ini rahim istri jenengan Pak sudah enggak mungkin punya anak, kata dokter. Tetapi kata Allah enggak. Ketika dia ikhtiar lewat jalur langit, 3 tahun baru dikasih anak. Enggak ada yang mustahil Bapak Ibu sekalian. Yang mustahil itu pemalas. Yang ketiga, pesan yang ketiga untuk Pak Gerja dan rombongan, usahakan bekal yang dibawa mulai hari ini sampai berangkat dan pulangnya betul-betul hartanya halalan thayyibah. Karena harta yang halal mempengaruhi mabrurnya haji seseorang. Tenan-tenan halal betul hartanya. Karena ketika harta yang tidak halal dibawa menjadi asbab tertolaknya doa, terhalangnya keberkahan berangkat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah hormati, harta niku wonten kali Pak. Harta secara zatnya niku halal. Harta secara zatnya niku boten halal, wis najis. Iki Pak, minum. Iki zatnya halal. Sudah diberikan ke saya. Saya tinggal mengucapkan bismillah. Iku halal. Benar halal, tapi menjadi tidak halal ketika kemudian ada di meja Pak Gerjo, kemudian saya ambil tanpa pamit. Caranya halal tapi caranya salah menjadi haram. Ada zatnya yang nggak halal, babi. Secara zat niku sudah nggak bisa dihalalkan dengan cara apapun Pak bagi agama kita. Jadi barangnya sudah najis, carilah harta yang halal. Kok ada thayyib Pak Ustadz? Halalan thayyibah. Kalau makan cari yang halal dan thayyib. Apa thayyib? Thayyib itu yang sehat. Bapak Ibu sekalian, saya contohkan. Teh ini halal, tapi tidak thayyib kalau sudah produk gula. Halo? Kenapa produk gula? Kok dipaksa dia minum teh manis? Itu berarti nggak thayyib. Makanya banyak kemudian baru berapa hari lebaran wes penuh rumah sakit. Karena setiap ada acara ada silaturahim, teh sampai habis 20 gelas. Jadi diukur Pak, halal tapi ini nggak thayyib pada tubuh. Jadi bijinya nggak thayyib, opor halal, tapi kalau berlebihan bisa bisa terus kaku Pak. Ini kalau sudah agak sakit telunjuk nih, kemudian ada sinyal asam auratnya sudah tinggi. Asam aurat. Karena kebanyakan gorengan pagi sudah menduang, enak tenang nih. Halal. Yang keempat, nah ini yang paling berat, Pak Gerja, Ibu dan rombongan, latihan untuk sabar, latihan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Biasakan mau istighfar ketika salah kecil pun. 3 nih pesan. Kuatkan sabar Pak. Masya Allah jenengan nanti Pak Gerja dan suami ujian. Suami istri Pak berangkat tengkar. Baru sampai bandara niku tengkar.
Masuk kamar juga tengkar. Dalam perjuangan nggak pernah berhenti tengkar. Suami istri lempar-lemparan di Mekah. Bukan hanya cerita, kisah nyata. Tidak hanya suami istri, sak regu, nesu-nesuan, pungkur-pungkuran. Harus ngalah, Pak. Di hotel nanti ada yang seneng AC-nya full. Mbok dikecilkan, aku kurus ya. Waduh, itu bisa tengkar, Pak. Monggo Ibu. Harus latihan sabar, tenang, dikuatkan. Jadi saya buat pengajian judulnya Sabar Tanpa Batas, Syukur Tanpa Syarat, Ridho Seluas Samudra. Sabar tanpa batas, syukur tanpa syarat, ridho takdir Allah seluas samudra. Kita akan dihadapi satu hari bisa menghadapi. Contoh, seorang istri harus sabar kalau perilaku suami yang nggak disukai. Ada perilaku suami yang bikin enak. Halo? Tapi bersyukur karena dompetnya sering dipenuhi. Enggak nunggu bulanan, terpenuh itu dompet. Alhamdulillah. Dan ridho terhadap kekurangan suami karena niku pun jadi ditakdirkan menjadi pasangan suami istri. Boten malah muni, oh kok aku ngono ra nikah denganmu Mas, harus punya anak kok. Pon, latihan sabar Pak, kerja betul. Niku diuji nanti, mulai nanti berangkat. Terutama ngapunten ada jamaah yang lelet Pak. Yang lain pun siap di hotel, nah baru mandi. Ora sama muni-muni, raguna nih wis tun. Nah, hati-hati Rofas. Nah ketika bilang gitu Pak langsung astagfirullahaladzim. Niku yang ada yang diucapkan di batin. Batin cuma dosanya di batin, cuma ngerasani di batin, boten diucapkan. Niku dosa, langsung istighfar astagfirullah. Di batin sambil isyarat. Itu ada orang haji gitu. Hati betul Pak. Sampai-sampai kami kemarin Bapak Ibu hotelnya sampai 11. Hotel 11 sampai di Mekah kami. Kami di hotel 11. Kelomprogo itu 2025 di hotel 11 lantai 11 lantai 10. Nasinya di lantai 1. Nah, coba. Nah itu yang nanti ngambil nasi Pak gantian. Tapi ada jamaah niku Pak, memang niku napa indahnya jamaah haji. Ada jamaah haji niku seneng sholat di Masjidil Haram tapi wegah ngambil nasi. Tapi mau makan. Dan nggak mau dieleke, nggak mau. Dan itu harus sabar Pak gitu. Selaku ketua ya senyum-senyum Pak gitu. Juniku warna-warnanya haji. Jadi besok Bapak Ibu sekalian, maka kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau Bapak Ibu pengen perilaku orang, akhlaknya seseorang, lihat ketika safar. Lihat ketika dia bepergian dengan Bapak Ibu sekalian, pripun perilakunya, itu ketok aslinya. Sing suka grundel ketok. Sing suka minta tolong ketok. Sing suka neraktir ketok. Niku ketika bepergian. Jadi nanti kelihatan Pak kerja orang bepergian. Niku alhamdulillah sekarang sudah kurang 40 berapa hari Pak Najib? 29 hari. Sudah enggak 40 hari Pak. Alhamdulillah dikurangi oleh pemerintah sudah. Jadi biar cepat pulang. Lamanya 40 masih? Masih 40. Jadi niku 40 hari lama Pak. Apalagi sak kamar, wes warna-warna niku.
Nitip ibu, jadi karena yang namanya aurat selama haji ditutup betul. Tapi karena kebiasaan Indonesia nggak pernah nutup aurat, keluar kamar udah. Astagfirullahaladzim. Niku memang pun diingatkan bolak-balik keluar kamar, pakai kerudung cuma pakai kaos singlet. Innalillah. Niku perilaku tampak tenan di Mekah niku, Pak. Kemudian yang nomor 5 pesanipun adalah gunakan waktu maksimal di Mekah untuk zikir, untuk bantu orang. Jenengan minta pada Allah, ya Allah mudahkan saya bisa bantu orang. Jangan minta, jangan kebalik doanya, ya Allah hadirkan orang yang bantu saya. Jangan minta orang, ya Allah kayak tangan cuma ngambil sandalnya orang, ngambil anduknya, dorong. Jadi kalau ada kursi roda, Bapak Ibu rebut temannya. Niku menjadi asbab jenengan ditolong di Mekah, keluarganya ditolong di Mekah. Karena nanti akan ada satu rombongan kursi rodanya 3, 4 terkadang. Pak Gereja berapa yang kursi roda, Pak? Alhamdulillah. Jadi nanti yang nggak ada kursi roda, cari kursi roda. Saya praktekkan sendiri, Pak, terutama ketika pelemparan jamarat. Oh, nggak usah Ustadz saya. Enggak, saya juga pengen pahala. Saya ambil, Pak. Baru nanti sampai kita berikan. Begitu rebutan, Pak. Kemudian yang ke-6, doa di tempat-tempat ijabah. Terutama titipan Bapak Ibu kalau nitip doa Pak Kirja boleh. Ada sunnah nitip doa. Sebagaimana Rasulullah nitip doa kepada Umar ketika berangkat haji. Jangan boleh. Saya setiap haji mesti segini, Pak. Titipan doa jamaah. Di mana dibaca? Ketika selesai prosesi ukuf, Pak Kirja. Baca di sana, Ibu. Ketika prosesi ukuf dibaca. Setelah jenengan sekeluarga doa piyambak, ya, terus baca titipan jamaah. Terus baru dibuang, dipendam di tanah Arafah temeriku. Doa di situ tidak ada tempat paling ijabah kecuali Arafah. Itu puncak ibadah. Maka jenengan Pak Gerja, istri dan semua rombongan niku betul-betul dijaga fisiknya sebelum masuk puncak haji. Karena tantangannya abot, Pak. Abot tenan, jagi jamaah ya supados kemudian makso. Jadi Bapak Ibu, ada orang niku haji makso ke Masjidil Haram tapi fisiknya ra kuat. Akhirnya ketika pelaksanaan haji marah drop. Niku satu. Nomor 2, ada orang boten mampu maksa jamaah haji, maksa orang lain suruh ngantar. Nah, ini kok jadi persoalan. Jadi karena mumpung di Mekah Pak Ustadz eman-eman, karena 1 rakaat di Masjidil Haram, pinter rakaat Pak? 1000 rakaat daripada masjidnya Pak DPR di sini. Jadi eman-eman je. Tetapi jika Bapak Ibu nggak mampu, cukup di hotel. Jadi saya nemani jamaah di hotel, Pak. Jadi di situ ada sholat jamaah sama dihitung. Bagi yang nggak mampu, sholat di hotel pahalanya sama. Sama betul-betul berhalangan hadir. Nah, nanti tadi dititipi sambil bantu didoakan Kulon Progo jamaah yang hadir. Semoga yang belum haji nanti dimampukan haji. Daftar tunggu haji Bapak Ibu sekitar pinten Pak Najib? 26 tahun Kulon Progo. Jadi jenengan kalau daftar sekarang nunggu 26 tahun. Pak Ustadz, kalau sudah usia 70 tetap daftar. Karena pemerintah memberikan keringanan-keringanan Bapak Ibu. Contoh, saya kemarin didaftarkan oleh bimbingan Aisyah untuk pembimbing itu 2012. Muncul nama saya jadi pembimbing itu 2025. Nah, istri saya
daftar tahun berapa deh? Hah? 2017. Niku harus berangkat 2030 tahun lebih masih. Karena ada penggabungan mahram, Pak. Nah, istri saya kita ngambil formulir pengajuan mahram. Nah, istri saya bisa ikut saya tanpa antri. Itu satu kemudahan. Kalau kemudian suami istri satu meninggal, anaknya bisa langsung ganti Pak Najib Ji. Tapi anak kandung asli bukan anak angkat yang masuk di kakaknya. Lansia didahulukan, syaratnya pun usia 80 tahun. Kalau 60 tahun dereng lansia. Kemudian yang ketujuh, para calon haji ketika dihaji ingat mati, Pak. Ingat apa Pak Girja? Ingat kematian. Termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Ingat apa Bu? Ingat mati. Ingat mati niku dampaknya 3, Pak. Dampak positif orang ingat mati niku 3. 1, bersegera dalam kebaikan. Itu dampak positif. Orang ingat mati, Pak. Segera, boten nunda-nunda. Nomor kali, napa kata para ulama dampak positifnya? Yang nomor 3 niku boten rakus, boten tamak dunia. Qanaah dia, selalu bersyukur. Tanah milik saudara kandungnya nggak diambil karena dia ingat mati. Dia hutang pada orang harus nyaur, ingat mati dia. Nyakiti tetangga takut masuk neraka, nyakiti tetangga itu. Ingat mati, Pak. Itu dampak positif ingat mati. Maka orang yang rakus, Pak, itu nggak ingat mati. Yang ketiga dampak positifnya ingat mati niku segera taubat. Gitu, Pak. Adapun orang yang tidak ingat mati akan dihukum 3. 1, nunda-nunda berbuat kebaikan. 3, dia kena penyakit tamak rakus. Segala cara dia kerjakan untuk mendapatkan dunia. Nggak tahu orang tua. Orang tua dikasih uang dianggap pinjam. Itu nggak ingat mati anak itu. Anak durhaka tenan nih. Yang ketiga, nggak mau taubat. Aku usia masih 30 Mungkin bapak saya yang duluan, nggak ada ceritanya. Nah, terakhir berdoalah, bersungguh-sungguhlah meraih haji mabrur. Haji wonten kali Bapak Ibu, haji mabrur dan haji mabur. Haji apa? Haji mabrur dan haji mabur. Mabur dari Kulon Progo teng Mekah. Haji mabrur niku abot, Pak. Mulai sejak sebelum berangkat, prosesi hajinya, nanti sampai menjadi alumni haji KB Aisyah, terus dijaga. Maka Bapak Ibu yang sudah punya tetangga haji, ciri-cirinya hajinya mabrur, lihat 2. Apa kata Rasulullah? Niku hajinya mabrur, tibul kalam wa at'imut ta'am. Perhatikan 2 saja. Untuk mengecek haji mabrur cuma kali lisannya tambah baik pada orang lain. Kalau ada haji kok lisannya kasar, mabur hajinya. Lisannya bagus pada pasangannya, pada keluarga, pada tetangga, Pak. Nomor 2, nomor kali niku wa at'imut ta'am. Suka perhatian pada orang, suka bantu. Dia suka bantu orang. Itu mabrur haji. Nah, iya Pak Girja, kali rombongan masih proses menjaga kemabruran mulai dari berangkat
puncaknya nanti ketika di tanah suci selama lebih 30 hari. Monggo dijaga betul, jangan sampai rofas, jangan sampai kemudian saling ghibah, dijaga betul. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan 8 bekal haji. Monggo kita berdoa kepada Bapak Kirja dan Ibu Rini Martuni bersama rombongan Haji Aisyah dan secara umum semua jemaah haji Kulon Progo, semoga dalam perjalanan nanti diberikan keselamatan, kesehatan dan kemabruran sampai pulang ke tanah suci, pulang ke Panjatan, ke Indonesia dalam keadaan selamat walafiat. Dan kita akan mendoakan kepada panitia Pondok Pesantren Unggulan Muhammadiyah yang akan dilaksanakan besok di pengajian akbar. Bapak Ibu sekalian, tanggal 18 akan ada peletakan batu pertama. Kita akan mendoakan semoga adanya pondok pesantren di Panjatan ini menambah keberkahan, menambah datangnya kasih sayang Allah ke sebuah tempat yang di situ ada pondok pesantren. Dan kita ada titipan tadi mendoakan Yang Sardi Hadi Pratomo dan Putri Ginem Hadi Pratomo bersama keluarga. Insyaallah nanti kita doakan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jihalalika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ij'al hajjam madbrura wa sa'yam mashkura wa damban maghfura wa ta'abbuhum maghfur wa atihi min fadlika bi rahmatika ma yardika. Allahumma yassirna ziyarata Makkata wa Madinah bi ghairi kaddin wa masyak wa mas'ad salamah wal barakah wal bulughil maram miraran ya Allah, marratan ba'da marrah ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zadukum Allah taqwa ghafara dambakum wa yassar lakum khaira haitsu ma kuntum. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa ti'anna bu'da wa antas sahib fi safari wal khalifa fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'idhis safar wa kabatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Rahman ya Rahim ya Mannan ya Ali. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa bapak ibu kami ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan perjalanan haji Pak Kirja dan Ibu Rini bersama rombongan ya Allah. Mudahkanlah perjalanannya untuk ziarah ke Mekah dan Madinah, menunaikan ibadah haji dan umroh ya Allah, tanpa susah dan kesulitan ya Allah. Berkahi perjalanan mereka bersama rombongan ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, mudahkan menunaikan kewajiban dan sunnah-sunnahnya ya Allah, dan jadikan mereka ya Allah
menjadi haji yang mabrur dan mabruroh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami juga mohon ya Allah mendoakan yang Sardi Hadi Pratomo ya Allah, Putri Ginem Hadi Pratomo sekeluarga ya Allah. Berkahi mereka ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran haran min dari walan haran min ahli wa zawjan min haran min zawji wa adkhilhul janna wa a'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Rabbana srif anna adaba jahannam inna adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu bi rabbik fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.